Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Satria dapat kembali menjumpai Anda di kesempatan kali ini dalam Sudut Pandang. Seperti biasa selama lebih kurang 60 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan bincang-bincang bersama dengan para narasumber. Dan di kesempatan sore hari ini telah hadir dua narasumber yang akan berbincang bersama kita. Kita akan langsung menyapa beliau-beliau. Yang pertama, saya ingin menyapa ada Insinyur Emilia Kusumawati selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Selamat sore Ibu Emilia. Sore. Sehat kabarnya ya? Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya sore hari ini. Ya. Kemudian juga ada Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, ada Ibu SM Dwi Tiastuti Andrea. Selamat sore Ibu Tias. Selamat sore Pak. Sehat kabarnya ya? Terima kasih atas kehadirannya. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan juga Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Kita akan menyoal ini terkait dengan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan yang memang pada awal tahun ini pemerintah Provinsi Lampung sedang merapikan dan juga merencanakan beberapa program-program terkait dengan OPD-OPD yang ada di Provinsi Lampung. Salah satunya adalah dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Dan bagaimana sih sebenarnya program ataupun juga rencana yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah Provinsi Lampung, terutama berbicara tentang Dinas Lingkungan Hidup, karena memang lingkungan hidup ini menjadi satu kesatuan juga ya dalam hal setiap kehidupan kita, dan tentunya butuh adanya mungkin program-program atau juga penataan serta rencana-rencana seperti apa dalam hal lingkungan hidup yang bisa dilakukan oleh pemerintah provinsi kita di kesempatan kali ini. Kita akan coba menyoal hal tersebut bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung. Baik, langsung saja kita akan berbincang. Saya mungkin ke Ibu Emilia terlebih dahulu. Ibu Emilia, ini bicara tentang pembangunan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan ya, itu yang ingin kita coba bahas. Apa sebenarnya sih yang memang menjadi misi dari Pak Gubernur dalam hal pengelolaan lingkungan hidup yang ada di Provinsi Lampung ini, Ibu Emilia? Baik. Jadi gini Pak Satria, sesuai visi Pak Gubernur, beliau 2019-2024 ya, kepemimpinan dia memang sudah menetapkan bahwa visi beliau itu adalah bagaimana mewujudkan Lampung berjaya. Nah dari visi itu menurunkan menjadi misi. Memang ada 6 misi, tetapi yang terkait dengan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup itu ada misi bagaimana pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama, khususnya untuk masyarakatnya. Nah itulah yang menjadi fokus bagaimana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Itu. Nah jadi dari misi itu nanti kita jabarkan terhadap kegiatan-kegiatan apa saja yang akan kita laksanakan gitu. Nah jadi begini, di dalam beliau begitu dipilih menjadi gubernur itu menetapkan RPJMD. Nah di RPJMD itu kan ada IKU, indikator kinerja utama. Nah indikator kinerja utama beliau pada saat itu ada bagaimana mencapai indeks kualitas hidup di Provinsi Lampung yang memang seharusnya gitu, yang kira-kira membuat masyarakat ini bisa hidup nyaman gitu kan. Nah satu itu indeks kualitas hidup, dan juga bagaimana menurunkan emisi gas rumah kaca, sampai sejauh apa pelaksanaannya. Nah itu yang memang menjadi visi misi kita. Nah, untuk pelaksanaan dinas lingkungan itu tentunya dinas yang memang bagaimana kita kegiatan-kegiatan kita itu mendukung semua yang memang sudah ada di indikator kinerja utama Pak Gubernur itu. Nah, di indikator kinerja utama untuk IKLH ya, indeks kinerja lingkungan hidup itu memang pada saat itu mentargetkan kurang lebih di 2021 ya Bu Tias ya. Untuk angka saya lihat ya, takut salah saya. Di 2021 itu kurang lebih 68,66. Nah, sementara bagaimana menurunkan emisi gas rumah kaca itu kurang lebih di 2021 itu 6,74%. Nah, itu alhamdulillah memang sudah tercapai. Intinya seperti itu. Jadi sebenarnya tata kelola ataupun juga ruang lingkup dari Dinas Lingkungan Hidup ini seperti apa sih kalau bicara tentang lingkungan hidup, Bu Emilia? Baik, sesuai dengan Undang-Undang 23 ya tentang pemerintahan daerah,
memang mungkin bahwa lingkungan hidup itu sesuai dengan undang-undang itu mempunyai tupoksi. Bagaimana kita melakukan perlindungan dan pengelolaan di bidang lingkungan hidup. Nah, tupoksinya itu pertama perencanaan lingkungan hidupnya seperti apa, lalu yang kedua kajian lingkungan hidup strategisnya seperti apa, terus lalu kita bagaimana pengendalian pencemaran lingkungan. Nah, terus tuh kita juga membina ya, mengawasi ya bidang-bidang usaha di sini. Usaha tidak hanya yang perorangan, industri dan sebagainya, tapi juga rumah sakit juga kita bina untuk supaya kita karena kita memberikan izin lingkungannya, izin lingkungan. Nah itu kita bina, kita awasi apakah mereka sudah mematuhi sesuai dengan tidak dengan kaidah-kaidah yang ada di izin lingkungan itu UKL maupun AMDAL-nya. Mereka melakukan laporan ya setiap 6 bulan sekali. Itu adalah cara-cara kita untuk bagaimana pengelolaan dan pelindungan lingkungan hidup di Lampung ini bisa berjalan. Itu dan lagi ada juga bagaimana pengawasan bahan berbahaya dan beracun B3 maupun limbah B3-nya. Nah itu juga kita bagian dari tupoksi kita. Dan juga ada pendidikan pelatihan ya, bagaimana tentang lingkungan hidup dan kehutanan untuk masyarakat. Juga ada kita pemberian penghargaan. Penghargaan itu contoh Adiwiyata, lalu Kalpataru, Adipura. Itu adalah salah satu bagaimana kita menjaga lingkungan ini, pemberian penghargaan. Terus juga ada pengawasan lingkungan hidup. Tidak hanya hidup, kehutanan juga masuk di situ karena kebetulan kita satu kementerian juga. Dan juga persampahan. Itulah tupoksi daripada Dinas Lingkungan Hidup yang mengarah bagaimana kita melindungi dan mengelola lingkungan hidup yang ada di Provinsi Lampung. Betul. Jadi memang yang namanya lingkungan hidup ini memang tidak terlepas ya dari kehidupan kita sehari-hari ya Bu Emilia ya. Tentunya memang harus ada yang menjaga. Walaupun sebenarnya bukan hanya tugas dari Dinas Lingkungan Hidup ya, itu peran menjaga dari lingkungan yang ada di sekitar kita. Baik. Nah, ini bicara tentang tadi Bu Emilia menyebutkan di awal mengenai adanya visi dan juga misi dari Pak Gubernur sendiri terkait dengan beberapa hal ya. Dan termasuk salah satunya adalah untuk Dinas Lingkungan Hidup sendiri. Memang misi ke-6 kalau tidak salah tadi yang Ibu Emilia sebutkan ya. Memang seperti apa sih dari misi ke-6 tersebut yang ya berkaitan dengan Dinas Lingkungan Hidup yang memang sesuai dan pengen diwujudkan oleh Pak Gubernur sendiri, Bu Emilia? Iya, memang tentunya menyebutkan misi itu kan kita harus ada apa sih program, apa sih kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, dari sisi pemerintahan kita ini kan memang provinsi. Kita memang lebih yang utama adalah kita tentunya dari pemerintah membuat regulasi. Nah, itu yang memang sudah dikerjakan. Ada beberapa perda yang sudah dibuat terkait dengan lingkungan. Pertama, perda tentang pengelolaan sampah. Itu nomor 9 2021 ya kalau nggak salah ya, tentang persampahan. Nah, dari perda itu sudah diturunkan menjadi pergub. Nah, ini bagaimana kebijakan strategis daerahnya untuk pengelolaan sampah, terutama sampah-sampah rumah tangga dan non rumah tangga gitu. Itu pelaksanaan teknisnya itu maka diturunkan jadi pergub. Nah, yang kedua juga kita perda tentang rencana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Nah, itu memang sebagai acuan apa-apa yang akan dilaksanakan terkait dengan lingkungan hidup. Nah, mungkin dari visi misi itulah yang sudah kita laksanakan dari provinsi gitu ya. Nah, tadi saya bilang dari visi itu alhamdulillah tadi saya katakan IKU-nya Pak Gubernur itu indeks kualitas lingkungan hidup kita sudah tercapai Mbak Mas, dari target 2021 itu 2022 ya kalau nggak salah, tapi hitungannya 2021 ya, itu 68,66. Itu kita sudah mencapai 69,10. Kategorinya sedang. Memang sih kita inginnya baik ya. Nasional tuh 70 kalau nggak salah. Itu baik. Tapi kita mengarah ke situ gitu. Nah, terus IKLH itu ukurannya itu bagaimana indeks kualitas airnya. Bagaimana air di Lampung ini apakah dia tercemar atau tidak. Lalu indeks kualitas udaranya. Apakah udara ini tercemar atau tidak. Pernah waktu itu di koran kalau salah ya, di media-media menyatakan bahwa udara di Bandar Lampung itu kualitasnya jelek. Nah,
hingganya merusak lah ya, merusak untuk kesehatan gitu. Nah, kami juga agak ini juga ya, jadi akhirnya kita menurunkan, kita punya lab lingkungan hidup, kita turunkan, diukur benar tidak gitu. Pengukuran tuh di 4 titik yang memang krodit, daerah perumahan di sekitar air ya, di sekitar pantai dan sebagainya, dan ternyata itu nggak terbukti gitu. Kita ukur nggak seperti itu. Nah itu tentunya kan haknya haknya masyarakat itu kan mendapatkan suasana hidup yang sehat dan lain sebagainya. Nah terus lalu ada juga indeks kualitas lahan. Lahan ini tutupan lahan, lalu semak belukar ya kalau nggak salah ya, saya sama ruang terbuka hijau. Dan juga indeks kualitas air laut. Nah kan banyak pencemaran. Nah itu bagaimana kita menjaga itu. Itulah yang kenapa kok kita harus mengukur indeks kualitas lingkungan hidup di Provinsi Lampung. Dan yang kedua ikunya adalah penurunan emisi gas rumah kaca. Nah emisi gas rumah kaca itu target kita 6,74 dan alhamdulillah ini sudah tercapai di 2021 9,37%. Artinya sudah melebihi dari target. Tetapi memang emisi gas rumah kaca itu ada 5 sektor penyumbangnya. Yang pertama industri, yang kedua energi, transportasi, lalu kehutanan dan pertanian ya, yang kelima persampahan. Dari total keseluruhan alhamdulillah sudah dia tercapai ya, tetapi memang kalau kita lihat persampahan ini masih belum tercapai. Betul. Kita masih 1,67% untuk penanganannya. Nah itulah yang mungkin tugas kita bagaimana caranya meningkatkan itu. Mungkin itu, Pak Sastria. Dari Bu Tias mungkin mau menambahkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Emilia terkait dengan misi dari Pak Gub sendiri terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi Lampung sendiri. Bu Tias bagaimana? Ya Pak Satria, sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Kadis bahwa indeks kinerja utama Gubernur Lampung memang di bidang lingkungan hidup ada 2 yang tadi disampaikan, yaitu IKLH dan penurunan emisi gas rumah kaca. Untuk terkait dengan sektor persampahan, memang kita targetnya tidak memenuhi, tetapi dari akumulatif nilai kita sudah mencapai target. Namun karena persampahan tersebut juga tanggung jawabnya juga cukup besar, bukan hanya dari provinsi tetapi kabupaten kota yang memiliki peran penting untuk melakukan pengelolaan persampahan dan semua terdokumentasi dengan baik. Nah itu yang membuat pendataan terkait dengan sektor persampahan akan berjalan dengan baik, karena untuk persampahan seharusnya kabupaten kota itu sudah lebih disiplin untuk menginput ke sistem informasi pengelolaan sampah nasional, sehingga data-data untuk penurunan emisi gas rumah kaca dari sektor sampah akan terakomodir di situ. Dan upaya yang harus kita tingkatkan adalah bagaimana menumbuhkan peran serta masyarakat di dalam pengelolaan sampah dimulai dari rumah tangga gitu. Jadi seperti Provinsi Lampung sudah memberikan pembinaan terkait dengan pembentukan bank sampah. Kemudian beberapa waktu yang lalu sudah ada kegiatan itu ya Bu, forum bank sampah se-Provinsi Lampung. Kemudian juga terkait dengan pengelolaan sampah organik dipakai untuk pengomposan dan sebagainya. Itu yang bisa kita lakukan untuk mempercepat langkah-langkah. Selain itu juga dapat kami tambahkan bahwa penurunan emisi gas rumah kaca juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas masyarakat di dalam mengikuti adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, Pak. Nah, Provinsi Lampung juga melakukan kedua hal itu yang langsung berkaitan dengan peran serta masyarakat. Demikian yang bisa kami tambahkan. Baik, jadi tapi memang masalah sampah ini tampaknya memang menjadi PR bersama tampaknya Bu Tias ya, karena memang keluhan dari masyarakat ya, mungkin seperti beberapa waktu yang lalu pemberitaan yang ada ya, terutama di Bandar Lampung, di daerah ya mungkin dekat dengan daerah kita ini ya, di UIN yang sempat menumpuk dan sempat menjadi video viral ya dengan adanya
masyarakat yang memvideokan sampah yang cukup menumpuk sendiri. Artinya dengan masih adanya tempat-tempat yang mungkin belum bisa mengolah sampah dengan baik. Sejauh ini dari Bu Tias dulu mungkin bisa ditambahkan oleh Bu Emilia sendiri ya mengenai pengelolaan sampah sendiri. Bagaimana sih baiknya sih untuk Provinsi Lampung kita ini, Bu Tias? Baik, kalau terkait dengan pengelolaan sampah, memang dari pelayanan kita masih kurang memadai ya. Jadi apalagi di perkotaan Bandar Lampung seharusnya sampah sudah secara keseluruhan dapat dikelola oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Namun di sisi-sisi di bagian lain di kota ini tentu kita dapat melihat terutama di bagian pendatang-pendatang ya seperti di UIN, kemudian ITERA itu untuk pengelolaan sampahnya memang kita harus tingkatkan khususnya dari Kota Bandar Lampung untuk memberikan pelayanan sampah yang ditingkatkan gitu. Kemudian selain daripada itu mungkin kapasitas TPA Bakung sudah melebihi, sudah sangat melebihi ya tumpukannya sudah melebihi yang ditetapkan dan diantaranya Provinsi Lampung nantinya dalam programnya akan membangun TPA regional yang melayani wilayah-wilayah yang belum terlayani oleh Kota Bandar Lampung maupun kabupaten-kabupaten di perbatasan dengan Kota Bandar Lampung. Nah itu yang nanti kami ke depan akan upayakan agar segera terwujud TPA regional yang menjadi urusan dari provinsi gitu Pak. Terima kasih. Baik, itu yang bisa saya tambahkan. Mau menambahkan tidak terkait dengan masalah pengelolaan sampah ya yang masih menjadi PR kita bersama. Apakah memang tadi ya sempat disinggung oleh Bu Tias memang TPA kita, TPA Bakung itu sudah kapasitasnya sudah mulai melebihi. Artinya memang kita butuh adanya TPA barukah atau seperti apa Bu Emilia? Ya memang pengelolaan sampah ini kompleks ya. Betul. Permasalahan sampah ini banyak hal kenapa kok belum tertangani dengan baik. Tentunya pertama pasti armadanya dulu. Kadang-kadang kita kan merasa tuh, kadang-kadang kok di rumah kita itu kadang-kadang 3 hari baru diambil. Nah ini armada juga memang sangat kurang. Terutama sampah ini kan tidak hanya di kota ya. Di seluruh Lampung ini kabupaten kota itu kan punya permasalahan semua. Tapi memang yang sudah overloading TPA-nya itu baru 3, yaitu Bakung, lalu Lampung Tengah ya, Bandar Jaya ya, dan juga Metro. Ya. Kota Metro. Nah 3 ini memang harusnya sudah ada penambahan perluasan TPA maupun ada TPA baru. Kalau contoh Lampung Tengah ya, dia memang udah mau overload, dia sedang akan berusaha membuat TPA baru. Nah ini memang seharusnya di Bandar Lampung seperti itu, tetapi memang bukan hal yang mudah karena TPA itu kan butuh lahan ya, butuh lahan tentunya mungkin untuk seperti itu kan butuh dana yang cukup besar. Itu satu, tentu armada, lalu juga pengoperasian sarana bank sampah. Bank sampah ini sebenarnya salah satu solusi, salah satu solusi mengurangi timbulan sampah di TPA. Sampah di Lampung ini kalau setahun tuh dihitung tahun kemarin 1,6 juta ton. Kalau akumulasi ya satu. Nah, sementara yang sudah bisa ditangani maupun dikurangi itu masih minim sekali. Masih minim, kurang lebih baru 36% kalau nggak salah saya. Nah itu memang salah satunya adalah bagaimana mengoptimalkan setiap satu kelurahan maupun satu desa punya bank sampah. Kalau di bank sampah ini jalan, itu kan bank sampah ini dia mengurangi ya, melakukan pemilahan. Pemilahan itu contoh sampah-sampah plastik, misalnya botol atau apa, atau kardus dan sebagainya itu kan bisa di-reuse, dipakai kembali atau di-recycle. Nah ini kan banyak tuh, seperti kita contoh sudah bekerja sama dengan bank-bank sampah itu Coca-Cola ya, PT Coca-Cola dia mengambil botol-botol atau apa bisa dipakai kembali. Jadi tidak perlu ada sampah baru lagi gitu kan. Memang itulah yang di-recycle gitu. Nah itu. Terus yang kedua tentunya minimnya dana operasional. Setiap kabupaten kota itu kan sudah sudah jelas untuk ini untuk sampah sendiri memang masih agak kurang gitu ya.
Nah, kalau bank sampah ini kita maksimalkan, semua punya di setiap satu kelurahan, tentunya sampah yang ditimbulkan dari rumah-rumah tangga ini kan berkurang. Betul. Nah, itu dibuang ke TPA-nya kan berkurang berarti kan. Nah, itu salah satunya. Dan juga yang paling banyak, paling besar itu memang sampah organik. Nah, kalau sampah organik ini di bank sampah itu sudah dikelola menjadi kompos dan sebagainya. Ada banyak juga selain kompos bisa jadi maggot, ya. Dari itu, nah itu pasti kan mengurangi gitu. Nah, inilah upaya-upaya bagaimana supaya sampah agak berkurang. Tapi untuk mengurangi yang cukup besar sampai 50% memang agak sulit. Ya memang perlu ada TPA tadi. Nah, TPA ini memang untuk mengakomodir terutama di kota ya yang sudah cukup banyak timbulan sampahnya. Provinsi Lampung sudah memang merencanakan membuat TPA. Kemarin sudah dalam batas master plan. Master plan di Dinas PU Cipta Karya. Nah, memang kita sudah punya ada schedule di sini. Perda pengelolaan sampah sudah kan, lalu Jaksrada, lalu lahan TPA. Lahan alhamdulillah kita udah tetapkan, itu rencana itu di Tanjung Sari ya, Kecamatan Natar. Itu kurang lebih luasan 20 hektar. Nah, mungkin dia bisa mengcover wilayah Bandar Lampung nantinya, karena regional kan berarti beberapa kabupaten bisa membuang ke situ. Bandar Lampung, Lampung Selatan dan Pesawaran. Mungkin itu. Baik, jadi artinya terlepas dari masalah sampah, kemudian juga dari tadi kita sempat juga menyinggung masalah kualitas udara yang ada dan juga air. Jadi kalau mungkin dikategorikan sebenarnya bagaimana sih Bu Emilia terkait dengan kondisi lingkungan hidup di Provinsi Lampung kita pada saat ini? Apakah yang menjadi tolak ukur untuk keberhasilannya sendiri? Iya, tadi sebenarnya di awal saya sudah singgung bahwa alhamdulillah indeks kualitas lingkungan hidup kita ini masuk kategori sedang. Sedang, baik. Sedang, kita inginnya baik. Baik itu angkanya 70. Kita itu tadi 69,10. Target kita sebenarnya 68,66. Nah, ini berarti indeks kualitas air kita masih dalam batas aman. Gitu kan, di bawah artinya masih di batas baku mutu ya, baku mutu airnya. Nah, indeks kualitas udara kita masih nyaman lah. Kita bisa menghirup udara yang tidak mengganggu kita, gitu kan. Lalu indeks kualitas lahannya tadi seperti apa, tutupan lahan kan kita butuh tuh ruang terbuka hijau kita cukup banyak untuk menyerap karbon dioksida, emisi-emisi yang dikeluarkan oleh industri-industri dan sebagainya. Terus indeks kualitas air laut, ya contoh kan kemarin ada ribut-ribut pencemaran limbah gitu kan. Nah, itu yang kita jaga. Nah, terkait itu juga bagaimana kita program-program apa ya yang kita laksanakan, contoh yang sudah kita memberikan pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha tadi ya. Karena kan yang penyumbang terbesar itu memang banyak industri tadi kan. Nah, bagaimana kita melakukan pembinaan pengawasan pelaku usaha, misalnya contoh rumah sakit, lalu industri, pertambangan, dan juga pencemaran tumpahan minyak. Nah, kayak industri itu kan kita memberikan izin lingkungan, baik AMDAL maupun UKL-UPL-nya ya. Nah, di situ kita meminta mereka melaporkan setiap 6 bulan kondisinya seperti apa, bagaimana mereka punya IPAL-nya, pengelolaan air limbahnya seperti apa, seberapa besar, maksudnya seberapa sih yang mereka buang air limbah itu ke sungai gitu kan, apakah itu sudah melebihi baku mutu atau tidak. Nah, itulah yang kita menjaga itu. Itu makanya kita melakukan pengawasannya juga. Kita ada tim gakumnya ya, penegakan hukumnya. Apabila kan kadang-kadang ada pengaduan masyarakat, banyak sekali pengaduan masyarakat tentang mungkin terkait penambangan liar dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita turun seperti apa gitu kan, apakah sudah mengganggu lingkungan atau tidak gitu. Nah, kita memberikan pembinaan sepanjang
memang itu mereka berizin. Nah, kalau sudah tidak berizin ya itu ranahnya penegakan hukum, aparat hukum gitu. Kalau yang berizin itu wilayah kita. Apakah dia kabupaten kota, apakah provinsi. Kalau provinsi memang lebih banyak ke arah yang diberikan izin oleh provinsi. Nah, kalau kabupaten kota ada memang wewenangnya kabupaten kota untuk memberikan izin. Baik Bu Emilia dan juga Bu Tias, kita nanti masih akan berbincang kembali ya, namun kita akan jeda sedak. Jadi pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Ribuan suku dan bahasa, warna-warni budaya. Ajarkan kita bijaksana, menjaga Indonesia kaya. Ayo pernah kita bersyukur, rakyat terus bersatu padu, pemerintah yang adil dan jujur, pimpin negaraku maju. Ayo mama, jangan marah beta, dia cuma pegang beta. Ayo mama, jangan marah beta, lah orang muda punya biasa. Sing si bantu mari kami di pajo dan mari kota tidak menari si bambang jula jula, si bambang jula jula. Hingga Papua, kita semua bersaudara, bekerja dan berdoa, bangga dan bersahaja untuk Indonesia Raya. TVRI, media pemersatu bangsa. Mendapatkan siaran digital TV analog, gunakan set-top box dengan cara pasang perangkat set-top box, pasang kabel antena ke perangkat set-top box, pasang kabel audio video ke perangkat TV analog, setting TV analog dengan cara tekan input pada remote, pilih AVI 2, hidupkan set-top box, setting, pilih scan otomatis. Jika selesai, tutup dan Anda akan tergabung pada siaran TVRI Nasional, TVRI Lampung, TVRI 3, dan TVRI 4. Untuk setting TV digital, pilih tombol setting pada remote, pilih program. Pilih pengaturan manual, pilih DTV. Pilih kanal 33, pilih tambah. Tunggu sampai pencarian selesai, lalu tutup. Baik pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, terima kasih Anda kembali bersama kami dalam Sudut Pandang, dan kita masih menyoal terkait dengan masalah Dinas Lingkungan Hidup, yaitu pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, ada Ibu Emilia, dan juga ada Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, ada Ibu Tias. Dan kita akan coba kembali melanjutkan perbincangan kita. Baik, saya kembali ke Ibu Emilia ya. Tadi sebelum kita jeda sudah cukup banyak yang disampaikan oleh Ibu Emilia ataupun juga dari Ibu Tias sendiri terkait dengan program ataupun juga kinerja dari Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sendiri. Ada beberapa poin tadi yang saya catat memang mengenai masalah yang tampaknya memang cukup kompleks dan juga memang masih perlu terus adanya dilakukan terus berkelanjutan mengenai masalah pengelolaan sampah, kemudian juga masalah emisi gas tadi ya, dan juga beberapa masalah indeks kualitas lingkungan hidup sendiri yang sudah disampaikan juga. Nah ini bicara tadi masalah sampah sudah cukup disinggung, ternyata memang masih ada beberapa permasalahan selain masalah TPA kita yang tampaknya memang harus ada perkembangan lagi ya yang lainnya dengan adanya overloading yang sudah terjadi di beberapa TPA, dan ini juga berkaitan dengan masalah emisi gas sendiri dari sampah yang sudah
ada yang terbentuk ya. Jadi bagaimana sih Bu kalau bicara tentang emisi gas yang ada ya terkait dengan upaya mungkin penurunan emisi gas dan juga rumah kaca. Program apa saja yang mungkin telah dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa mencapai target yang sudah ditetapkan tersebut? Ya memang sih sekarang ini kan sedang galak-galaknya bagaimana sih pemerintah itu mengharapkan bisa kita menurunkan emisi gas rumah kaca. Karena kan kita tahu bahwa sekarang perubahan iklim sangat ekstrim. Betul, terasa sekali. Meningkatnya suhu udara. Iya. Nah, kita menjaga batasan suhu udara itu nggak lebih meningkat dari 2%. Harapan kita seperti itu. Nah, apa-apa kira-kira langkah-langkahnya. Yang pertama tentunya tadi penyumbang terbesar adalah dari yang 5 sektor tadi itu persampahan. Nah itu bagaimana kita mengelola sampah ini supaya dia bisa terkelola dengan baik. Selain TPA juga memang harus adanya pengelolaan energi listrik terbarukan sampah. Ini harapan kita. Kemarin sih memang udah beberapa ada investor ya, cuma memang hitungan-hitungannya. Ini kalau udah terkait investor kan pasti hitung-hitungannya. Kita berharap mudah-mudahan di Lampung ada investor yang mau untuk mengelola sampah ini menjadi tenaga listrik. Nah, kalau ada tentunya ya TPA itulah yang nanti menjadi sumber tenaganya kan, sampah-sampah itulah. Itu pertama. Yang kedua, menurunkan emisi gas rumah kaca, bagaimana menambah luasan serapan emisinya itu dengan program pollination ya Bu ya, terus itu mungkin tambahan luasan taman keanekaragaman hayati. Nah itu adalah upaya-upaya bagaimana kita menurunkan emisi gas rumah kaca. Nah terus satu lagi adalah Proklim program Kampung Iklim. Ini memang perlu ada keterlibatan masyarakat karena harus ada orang yang mau menjadi penggerak ya. Jadi harapannya bahwa kalau presiden sih menyampaikan kalau bisa Proklim kita ini targetnya 25% dari jumlah desa maupun lurah yang ada di Indonesia. Nah, kalau Lampung sendiri 2.600 sekian, harapannya kalau 25% kurang lebih 600-an desa gitu. Nah, tetapi sampai saat ini baru 26 desa. Nah, itulah yang kita kejar. Bagaimana kita mencapai itu? Kenapa kok harus ada kampung iklim? Karena di kampung iklim itu kegiatan-kegiatan yang mendukung untuk menurunkan emisi gas rumah kaca. Contoh, di situ ada bank sampahnya. Bank sampah itu ada 2, bank sampah induk, bank sampah unit. Nah, bank sampah induk ini ya dia yang utamanya di situ, mengumpulkan situ. Nah, bank sampah unit inilah yang contoh dari RT, RW, menggerakkan PKK-nya, gitu, ibu-ibu PKK, kelompok wanita tani bisa mengelola ini, bisa mengelola sampah ini. Nah, itu nanti di full di bank sampah unit itu. Nah, itu satu, dia artinya program yang ada di Proklim. Terus yang kedua juga bagaimana pengembangan, misalnya pengembangan komoditas. Contoh misalnya perkebunan, apakah buah-buahan. Itu kan salah satu upaya bagaimana di desa itu ada tambahan tutupan lahan. Kalau ada pengembangan kawasan buah-buahan atau lain sebagainya, berarti kan menambah dari tanaman yang bisa menyerap karbon dioksida tadi itu. Nah, itu beberapa contoh ya. Selain bank sampah, lalu apalagi itu? Iya, energi dari biogas, gitu kan? Contoh misalnya di satu desa itu banyak ternak-ternak. Nah, bagaimana kan ternak itu sebenarnya kotoran ternak itu penyumbang terbesar juga loh. Buat emisi gas rumah kaca. Nah, bagaimana ini bisa dikelola oleh masyarakat, bisa jadi energi. Nah, seperti itu. Kenapa kok kepinginnya di samping itu juga di Kampung Iklim juga dia juga menumbuhkan produk-produk daripada tadi sampah dan sebagainya, dan juga produk-produk yang dari masyarakat
ada, jadi semua sektor masuk ke situ. Semua sektor masuk di kampung iklim itu, dari kesehatannya, dari industrinya gitu masuk. Nah kalau setiap desa bisa bergerak seperti itu, ya kita bayangkan semua bisa bergerak kan, mau nggak mau akan kalau dihitung emisi gas rumah kaca bisa berkurang gitu kan. Nah, mungkin itu beberapa. Baik, dari Bu Tias mungkin mau menambahkan dari yang sudah disampaikan oleh Bu Emilia. Pak Satria, saya mau menambahkan bahwa dengan program Kampung Iklim seperti yang disampaikan Ibu Kadis bahwa Bapak Jokowi kan ingin menargetkan 20.000 kampung iklim 2024. Jadi istilahnya 25% dari seluruh desa se-Indonesia. Nah, Provinsi Lampung juga demikian, kita juga menargetkan, namun untuk mempercepat pembentukan proklim kami memerlukan kerjasama di semua pihak gitu. Jadi di Desa Proklim itu memang ada 2 kegiatan utama dalam rangka perubahan iklim, mengantisipasi dampak perubahan iklim. Yang pertama adalah kegiatan adaptasi. Kegiatan adaptasi contohnya tadi yang disampaikan Ibu, dia masyarakat harus tahan terhadap perubahan iklim terkait dengan sosial ekonomi, sehingga mereka memanfaatkan lahan pekarangan untuk secara ekonomi menghasilkan toga, kemudian sayuran, kemudian pembibitan dan sebagainya. Kemudian juga dia bisa melakukan kegiatan mitigasi, contohnya pengelolaan sampah itu termasuk kegiatan mitigasi, kemudian penggunaan atau pembuatan energi baru terbarukan yang mengurangi sampah ya, sampah organik dari kotoran ternak maupun dari sampah rumah tangga yang organik ya, itu kan bisa semua menjadi bahan untuk biogas. Kemudian juga ada kegiatan terkait dengan kelembagaan. Kelembagaan memang untuk Proklim sendiri memang dinilai memiliki nilai yang paling tinggi, di mana kelembagaan itu merupakan komitmen dari seluruh masyarakat yang ada di kampung iklim itu untuk menjaga lingkungan, tetapi sekaligus memberikan kontribusi secara ekonomi kepada masyarakat di situ dan memberikan dampak yang lebih luas kepada desa-desa di sekitarnya. Makanya untuk program Kampung Iklim ini ada taraf-tarafnya Pak Satria. Jadi ketika suatu desa sudah memiliki 10 replikasi desa Proklim, maka dia akan diberikan penghargaan oleh Kementerian Lingkungan Hidup menjadi Proklim Lestari. Karena sudah dapat mereplikasikan apa yang dia lakukan di daerah tersebut kepada 10 desa iklim. Tentu saja semua terrecord atau terdokumentasi di dalam sistem registrasi nasional. Sistem registrasi nasional tersebut menjadi data bagi pemerintah pusat untuk menyampaikan ke dunia internasional bahwa Indonesia sudah melakukan aksi penurunan emisi gas rumah kaca gitu. Itu salah satunya dari program Kampung Iklim, selain program-program kementerian yang lain seperti Adipura, Volunetzing dan sebagainya. Nah, semua diinformasikan seperti di SRN itu, Sistem Registrasi Nasional. Kemudian juga di dalam Proklim ini seperti yang tadi kami sampaikan, karena targetnya sangat tinggi ya Pak, 664 desa kampung atau pekon kalau di Provinsi Lampung itu, maka kami tidak dapat bergerak sendiri. Kami juga membutuhkan keterlibatan dari dunia usaha. Apabila dunia usaha tersebut sudah secara penaatan mereka taat sesuai dengan persetujuan lingkungan, tapi juga mereka memiliki kontribusi lebih di bidang pemberdayaan masyarakat, pendampingan untuk menjadi desa Proklim gitu. Kemudian kita juga ingin berkolaborasi dengan universitas-universitas sehingga mereka juga memiliki binaan-binaan kampung-kampung iklim yang difasilitasi oleh universitas yang ada di Provinsi Lampung. Kalau bisa KKN-nya. Kalau bisa KKN-nya KKN tematik. Jadi KKN tematik karena biasanya penggiat Proklim itu yang muda-muda Pak, malah semangat ya. Jadi karena semua serba aplikasi ya. Jadi sekarang ini semua berbasis digital, teknologi informasi. Karena Proklim itu nanti akan dikemas secara menarik sehingga desa itu dapat dilihat secara meluas di seluruh Indonesia menjadi percontohan. Kedepannya arahnya seperti itu. Baik secara lingkungannya maupun secara perekonomian mereka dapat terangkat dan diinformasikan ke internasional atau ke nasional atau ke daerah wilayah sekitarnya gitu. Jadi seperti itu yang kami harapkan. Kemudian di Proklim sendiri
inisiatif atau potensi lokal tersebut bisa dikembangkan, Pak. Ada beberapa daerah seperti Tanggamus, proklim utamanya sudah cukup banyak dibanding kabupaten yang lain ya, dan dia memiliki beberapa komoditas yang menjadi identitas atau menjadi kepemilikan mereka gitu. Ya itu yang fungsinya untuk pelestarian keanekaragaman hayati ada juga di desa proklim itu. Itu yang mungkin saya bisa tambahkan, Pak Satria. Tapi ada tidak sih persyaratan tertentu atau juga khusus mungkin bagi desa yang memang belum atau ingin menjadi desa proklim tersebut, Bu Tias? Baik, sebetulnya desa proklim itu mengkolaborasi modal-modal yang sudah ada, Pak. Jadi misalnya seperti ini, kalau dari Kementerian Kesehatan untuk terkait dengan dampak perubahan iklim, mereka memiliki binaan desa sehat iklim. Kemudian untuk dari Badan Penanggulangan Bencana, mereka juga mempunyai binaan desa tangga bencana, Tagana. Nah, desa-desa itu bisa menjadi modal untuk menjadi desa proklim. Karena sebetulnya untuk menjadi desa proklim itu bermula dari permasalahan yang ada di situ. Contohnya di wilayah perkotaan biasanya permasalahan sampah ya Ibu, permasalahan sampah sama permasalahan kuantitas air. Nah dari kedua permasalahan tersebut sudah bisa diangkat menjadi permasalahan untuk desa proklim dan sampai di akhirnya menjadi ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan atau meningkatkan bagaimana kualitas air tetap ada, kualitas air terjaga, kemudian kuantitas air terjaga, kemudian pengelolaan sampah dapat bermanfaat secara ekonomi. Nah seperti itu potensi desa proklim dapat dikembangkan. Kemudian kalau desa di sekitar laut yang rawan terhadap abrasi, kemudian rawan terhadap gelombang ekstrim gitu kan, itu kan termasuk masalah bagi mereka kan. Jadi mereka harus tahan terhadap perubahan iklim. Caranya bagaimana? Tentu saja mereka memiliki kelompok-kelompok tani yang bisa kita andalkan atau kita utamakan untuk melakukan program-program ini gitu. Jadi sebetulnya proklim itu bermodal dari kegiatan-kegiatan masyarakat yang sudah ada di lokal situ, Pak. Jadi tidak perlu yang baru kita adakan, malah justru nggak berhasil kalau kita mengadopsi baru dan taruh situ. Tapi bermula dari hal-hal di lokal tersebut seperti itu. Baik, Bu Emilia, Mungkin bisa saya tambahkan sedikit terkait proklim. Artinya pemerintah pusat juga nggak main-main terkait proklim ini, karena ini kan kita diharapkan Indonesia ini menurunkan emisi gas rumah kacanya. Betul. Nah makanya penilaian Adipura kalau tahun sebelumnya tidak memasukkan proklim, ini sekarang jadi salah satu tolak ukur. Jadi minimal 5 di setiap kabupaten atau kota punya kampung iklim. Nah itu kan berarti menambah bagaimana kabupaten kota berlomba-lomba untuk bisa mewujudkan kampung iklim ini. Mau nggak mau kan secara tidak langsung kalau jumlah kampung iklimnya bertambah dengan adanya penilaian Adipura, berdampak dengan penurunan emisi gas rumah kaca kan. Memang menarik ya Bu Emilia dan juga Bu Tias kalau membahas masalah lingkungan ini ya, terlebih lagi dengan tadi program-program yang sudah dijabarkan juga cukup menarik ya. Seperti proklim ini ya berharap sih memang tidak hanya mungkin desa-desa tertentu saja, tapi mungkin kalau diterapkan di perkotaan kira-kira bisa nggak sih? Bisa. Bisa. Memang seharusnya utamanya harusnya di kota, karena kan permasalahan terbesar memang di kota, gitu kan. Itu terutama kalau di kota tadi persampahan utama. Dan air. Nah, salah satu item kegiatan yang besarnya hitungan itu ya di persampahan itu. Persampahan itu ya item yang menjadi permasalahan utama tampaknya di perkotaan. Permasalahan utama di sampah itu Bu, Pak, kalau di kota ya. Baik. Jadi Bu Emilia, selain tadi yang sudah disampaikan program-program yang cukup menarik kalau menurut saya, apalagi sih Bu yang menjadi program yang akan dilakukan atau juga direncanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung sendiri yang mungkin juga melibatkan peran serta dari masyarakat, Bu Emilia? Baik, memang pengelolaan perlindungan lingkungan hidup ini tidak bisa berjalan sendiri tanpa adanya keterlibatan masyarakat. Nah, jadi memang untuk menarik supaya bagaimana bisa masyarakat itu terlibat di situ, memang pemerintah mengadakan penghargaan, memberikan reward ya kepada masyarakat, yaitu contohnya misalnya
Adipura, gitu kan. Nah, Adipura itu kan untuk kota maupun kabupaten yang dianggap dia sudah melakukan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidupnya sesuai dengan standar-standarnya. Itu yang pertama Adipura. Tadi kan ada proklimnya dan sebagainya. Yang kedua Adiwiyata. Adiwiyata ini kan sekolah-sekolah, diberikan kepada sekolah-sekolah. Nah itu adalah tentunya kan bukan pemerintah, masyarakat terlibat di situ. Ya, ini sekitar sekolahnya ataupun sekolahnya sendiri. Bahkan anak-anak sekolah itu mereka mendukung banget ya, senang dengan adanya kegiatan-kegiatan itu, pendidikan lingkungan sejak dini kan gitu kan. Artinya menumbuhkan kepada anak-anak dari sejak dini bahwa oh begini loh, kalau kita mau menjaga lingkungan itu yang baik seperti apa gitu. Penghargaan itu tujuannya Adiwiyata. Terus yang ketiga Kalpataru. Kalpataru ini kan diberikan pada perseorangan maupun kelompok. Nah, tentu kan ini pasti masyarakat. Contoh pemberian penghargaan mungkin kelompok Repong Damar yang di Lampung Barat. Pesisir Barat. Pesisir Barat. Pesisir Barat. Perintis lingkungan. Nah itu kan menumbuhkan minat pada masyarakat. Oh bahwa kalau saya melaksanakan ini mendapat reward gitu kan. Kegiatan saya ini, mungkin tadinya dia sebenarnya untuk mata pencaharian dia sendiri, kehidupan dia sendiri kan. Tetapi dengan dia menumbuhkan itu, mendapat penghargaan kan, membuat orang lain, oh saya juga kalau berbuat ini kan tentunya akan dapat penghargaan. Nah mungkin itu dan juga dunia usaha ya, dunia usaha juga ada proper ya. Proper itu bagaimana kita menilai satu industri atau perusahaan itu sudah nggak menjalankan bagaimana pengelolaan perlindungan lingkungannya itu sudah sampai sejauh apa. Itu ada 3 penilainya. Dia dari hitam, merah, biru, hijau, emas, gitu kan. Kalau hitam ini memang benar-benar nggak dilaksanakan sama dia. Itu artinya blacklist lah ya, nggak punya izin, lalu blacklist lah ya. Terus kalau dia merah, ya sedikit lagi lah. Inilah tugasnya Dinas Lingkungan Hidup, memberikan pembinaan. Bagaimana dunia usaha ini bisa mewujudkan proper dia itu menjadi biru. Nah kalau biru itu berarti sudah bagus gitu. Nah kalau hijau, selain dia memang sudah memenuhi kaedah-kaedah ketaatan terhadap persetujuan lingkungannya, dia juga ada kegiatan lain yang terkait dengan lingkungan. Contoh, PTBA ya. PTBA, dia awalnya sebenarnya PTBA itu pertama dia cuma pengen nanam bambu. Tujuannya pengen nanam bambu. Nggak taunya dari bambu itu ada masyarakat yang memang ahli di bidangnya ya bisa dikembangkan untuk pupuk, untuk produk-produk, contoh tumbler gitu kan, sumpit dan lain sebagainya. Nah, binaan mereka itu membuat dinilai oleh Kementerian KLHK mempunyai nilai lebih. Makanya dinaikkan menjadi hijau. Emas Ibu. Nah kalau emas itu dia sudah secara 3 tahun berturut-turut dia mempertahankan. Bisa mempertahankan. Meningkatkan. Tapi setelah 3 tahun dia harus mencari lagi tempat gitu. lain. Apa kegiatan lain yang baru dengan lingkungan. Gitu. Bisa menularkan ke tempat lain ya dengan kebiasaan yang sudah dibangun. Baik, siap. Ibu Emilia dan juga Ibu Tias, tak terasanya terima kasih, ini sudah cukup banyak yang sudah kita perbincangkan ya masalah masalah lingkungan hidup ya. Kita berharap dengan adanya perbincangan ini, program-program yang sudah atau juga yang sedang dijalankan oleh Dinas Lingkungan Hidup ini bisa terus berkelanjutan dan tentunya bisa kita mendambakan memang lingkungan hidup yang nyaman oleh masyarakat ya, tentunya itu menjadi damba. Tapi lagi-lagi memang tampaknya tugas itu bukan hanya dibebankan kepada Dinas Lingkungan Hidup ya, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan. Terima kasih sekali lagi Ibu Emilia dan juga Ibu Tias, dan ya pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, demikian bincang-bincang kita bersama dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dan juga Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung menyoal terkait dengan pembangunan lingkungan hidup berkelanjutan. Tadi sudah cukup banyak kita dengarkan ya, dan mudah-mudahan ini menjadi inspirasi untuk kita semuanya bagaimana kita bisa menjaga lingkungan hidup kita bersama demi kenyamanan kita bersama. Demikian akhirnya saya Muhammad Satria mewakili segenap kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat sore dan sampai jumpa.
Terima kasih Bu Eni.